Halo Somangka. Pulau Jawa menjadi pulau di Indonesia yang paling sering dilanda gempa tektonik karena memiliki banyak sesar aktif. Sesar adalah suatu rekahan pada batuan, di mana bagian yang dipisahkan oleh rekahan akan bergerak kepada satu sama lain. Dalam buku Structural Geology, karya Marlon Billings, sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, sehingga batuan tidak mampu lagi menahannya. Di Indonesia, tepatnya Provinsi Jawa Barat, setidaknya dijumpai 6 struktur sesar regional, yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Cipeles, Sesar Baribis, Sesar Lembang, Sesar Pelabuhan Ratu, dan Sesar Citanduy. Di antara sesar lainnya, Sesar Baribis adalah sesar yang paling panjang karena terbentang dari timur ke barat Pulau Jawa. Keberadaan Sesar Baribis kerap menjadi perbincangan karena disebut berpotensi menimbulkan gempa yang cukup besar di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Sesar Baribis adalah rekahan atau patahan aktif terpanjang di Indonesia. Sesar ini juga menjadi sesar utama di wilayah utara Jawa Barat. Nama Baribis diambil dari nama perbukitan di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat. Ahli geologi pernah mematakan bahwa wilayah perbukitan Baribis terdiri dari lipatan dan patahan yang berasosiasi. Seperti kita melipat kertas, di bagian bawah lipatan itu patah. Ini yang disebut patahan Baribis, ujar Sony, seorang peneliti dari BRIN. Sesuai namanya, Sesar Baribis membentang dari Kabupaten Purwakarta sampai perbukitan Baribis di Kabupaten Majalengka dengan panjang sekitar 100 km. Hanya saja, jalur sesar ini bukan merupakan satu kesatuan, melainkan terbagi ke dalam beberapa segmen yang panjangnya bervariasi, seperti segmen Sungai Cipanas, Ciremai, Jakarta bagian selatan, dan Bekasi Purwakarta di sisi timur. Sesar Baribis adalah sesar muda yang terbentuk pada periode tektonik zaman batu muda, Pliosen, yang berbentuk sesar naik. Artinya, jika sesar bergerak, maka satu blok batuan akan bergeser ke atas, sedangkan blok batuan lainnya akan bergeser ke bawah. Pergeseran ini dapat menyebabkan gempa hingga kerusakan jika terjadi dalam skala yang besar. Sebab itu, daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Bukan omong kosong belaka, potensi mengerikan dari gempa bumi akibat sesar Baribis. Data historis mencatat telah terjadi beberapa gempa bumi terparah di sekitar Jakarta dan Jawa Barat akibat sesar Baribis. Seperti bangunan-bangunan di Batavia, sekarang Jakarta, pernah hancur oleh gempa bumi yang merusak pada 1780 dan 1834. Bahkan gempa bumi tersebut disebut sebagai salah satu gempa bumi dengan guncangan terkeras yang pernah melanda Batavia sepanjang riwayatnya. Kemudian, gempa bumi Bogor pada tahun 1834 dengan kekuatan 7,0 skala Richter dan gempa bumi Karawang pada tahun 1862 dengan kekuatan 6,5 skala Richter. Gempa bumi Bogor pada tahun 1834 menyebabkan kerusakan yang sangat parah di kota Bogor dan sekitarnya. Gempa bumi ini juga menyebabkan tsunami setinggi 10 meter yang menghantam pesisir pantai Jawa Barat. Gempa bumi Karawang pada tahun 1862 juga menyebabkan kerusakan yang cukup parah
di Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Lalu, gempa bumi bermagnitudo 5,2 pada 1990 mengguncang Majalengka, Kuningan, Ciamis, dan Sumedang. Sebanyak 12.520 buah bangunan rumah rusak pasca gempa. Dampak terparah terjadi di Majalengka yang menyebabkan 90 orang luka-luka serta 1.281 rumah rusak di Maja, 1.198 rumah di Bantarujeg, dan 1.210 rumah di Banjaran. Gempa tersebut terjadi dari aktivitas sesar baribis segmen Ciremai. Dahsyatnya dampak gempa bumi ini terekam dalam tugu peringatan di Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Majalengka. Tugu peringatan ini berbentuk batu setinggi lebih dari 1 meter. Letaknya di halaman depan Sekolah Dasar Negeri Cihaur 2. Sesar baribis menyimpan banyak misteri dengan bentangan jalurnya memanjang sepanjang Pulau Jawa. Sesar ini disebut menimbulkan gempa-gempa lokal yang dangkal namun sering terjadi, yang memicu pergeseran tanah dan bahaya di kemudian hari. Keberadaan sesar baribis disebut-sebut terkait dengan gempa bumi megatrust magnitude 8,7 yang diperkirakan akan terjadi di Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dalam sebuah diskusi yang bertajuk Gempa Bumi Megatrust Magnitude 8,7, Siapkan Jakarta, pada akhir Februari 2018 lalu. Merujuk pada penelitian Widiantoro dan kawan-kawan, tak menutup kemungkinan pula sesar baribis mengakibatkan gempa besar. Hal itu bisa terjadi manakala energi regangan yang terakumulasi akhirnya dilepaskan. Penelitian tersebut menyebut bahwa potensi seismik sesar baribis bagian timur tercatat lebih tinggi dibandingkan bagian barat. Bagian barat sesar baribis sendiri melewati bagian selatan wilayah DKI Jakarta. Sedangkan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkap ancaman gempa besar di wilayah selatan Jakarta. Menurut Daryono, penyebaran seismik lubang bor yang dilakukan di sepanjang sesar baribis mengungkap sesar ini kemungkinan besar aktif, tetapi bagian barat sesar ini terkunci. Bagian yang terkunci ini menjadikan Jakarta dan wilayah sekitarnya sangat rentan gempa yang cukup besar di masa depan ketika akumulasi energi akhirnya dilepaskan sesar tersebut. Masih menurut Daryono, bahwa jalur sesar baribis memiliki potensi gempa yang cukup signifikan. Berdasarkan catatan BMKG, aktivitas gempa kerak dangkal akibat sesar baribis aktif berkekuatan kecil pun dapat memicu kerusakan. BMKG memiliki catatan gempa kecil dengan magnitudo 4,5 mampu menimbulkan kerusakan karena hiposenternya dangkal sehingga episenternya dekat dengan permukaan.